Pagi Bu Sofa, mohon maaf ini saya akan coba jelaskan dulu ya Bu ya sebelum Ibu menjawab semua pertanyaan yang saya sampaikan. Saya akan jelaskan ini ada model ya, model ini ada 3 core sebenarnya, ada 3 proses. Yang pertama proses manajemen. Nah ini core prosesnya, ini proses utamanya. Kemudian ini supporting. Nah dari sinilah saya membangun sebuah model. Dari model ini nanti saya akan tuangkan ke dalam fitur. Nah di manajemen proses ini ada yang namanya audit dan komplain. Jadi memang di audit dan komplain ini kita tidak terlepas dari prosedur dan peraturan yang ada di kementerian, kita akan ikuti. Kemudian di sini ada budget dan monitoring. Anggaran itu menjadi hal yang pokok. Sesuatu tanpa monitoring ya Bu ya tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian ada strategi, bisnis strategi. Kemudian yang di sini yang penting adalah di core-nya ya, di proses utamanya. Jadi seorang akan belajar memasak itu karena memang ada kebutuhan. Kebutuhan dia pengen punya skill, kebutuhan dia karena makanan ini menjadi tulang pokok dari kesehatan seseorang, bahan pokok ya. Jadi orang akan sakit tergantung dari pola makannya dan seterusnya. Kemudian memang bisnis memasak atau bisnis kuliner ini menjadi bisnis yang paling menjanjikan. Menurut survei ada 67% ekonomi Indonesia itu ditopang oleh bisnis kuliner. Nah kemudian nanti dari sinilah saya akan melakukan proses pembuatan aplikasi. Nanti dari aplikasi ini ada kelola itu nanti admin. Kemudian nanti ada registrasi yang bisa dilakukan chef, instruktur dan siswa akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian nanti dia akan login. Ya, setelah login dia nanti akan masuk ke pendaftaran. Dia akan mendaftar sebagai chef, sebagai student, sebagai instruktur. Nah, kemudian disinilah letak pembelajaran learning community. Nanti di sini ada diskusi, kemudian ada praktek dan seterusnya di sini nanti ya. Terus kemudian di sini juga ada ujian. Nah, ujian ini dilakukan bagi siswa yang ingin ujian karena tidak semua siswa ingin memiliki sertifikat atau pengen ujian. Nah, ujian di sini karena berbayar, sehingga terkadang siswa hanya pengen tahu skillnya saja tanpa dia ingin melakukan ujian karena memang ada nominal pembayaran. Nah, kemudian di sini ada evaluasi. Kita evaluasi. Nah, bagi peserta yang mengikuti pembelajaran di sini, belajar memasak, nanti ada portofolionya. Mereka akan bisa melakukan sharing ke media sosial masing-masing portofolio tersebut. Kemudian nanti juga ada testimoni dari peserta. Nah ini adalah satu proses core-nya ya untuk learning community. Nah sekarang saya akan tanya Bu, untuk kira-kira Ibu setuju atau tidak dari fitur yang tadi didapat dari model yang sudah saya buat. Kemudian fiturnya ini tadi ada kelola, ada bahasa yang mau dipilih. Jadi nanti di aplikasi itu ada bahasa, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Kemudian login sampai dengan nanti evaluasi. Nah kira-kira nanti Ibu jawab apakah Ibu sudah setuju atau memang ada tambahan dari Ibu, atau mungkin ada perubahan yang Ibu mau sampaikan untuk perbaikan dari aplikasi yang nanti saya akan bangun. Yang pertama itu ada kelola kurikulum. Nah untuk kelola kurikulum ini kira-kira nanti akan menghasilkan produktivitas belajar siswa secara maksimal. Apakah Ibu setuju? Setuju Bu, karena kurikulum ini kan sebagai landasan ya. Jadi kalau seandainya tidak ada landasan maka nanti tujuannya tidak jelas jadinya. Jadi memang harus ada patokan kurikulumnya seperti apa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tadi setuju ya Bu ya?
Kemudian ada kelola kategori. Kalau kelola kategori itu nanti ibu bisa calon siswa itu bisa memilih saya mau memasak tradisional food atau beverage atau yang lainnya ya, atau buat snack atau nah kelola kategori ini dilakukan oleh admin ya, memang ini admin untuk menentukan kategori-kategori pembelajaran yang mau diambil oleh siswa. Apakah ibu setuju? Setuju, soalnya tidak semua siswa itu akan sama selera masaknya ya, jadi bisa ada pilihan banyak gitu. Ya, berarti setuju ya Bu ya. Oke, yang ketiga Bu, ada kelola jenis pembelajaran. Nah, kelola jenis pembelajaran itu nanti ada siswa itu bisa pilih kelasnya apakah mandiri, privat ataupun kelasnya grup. Setuju juga Bu, soalnya nggak semuanya juga kan, kadang ingin dapat les privat gitu biar lebih optimal gitu, bisa mempelajari dengan lebih dalam dan tujuannya lebih dapat gitu lah. Kalau ibu misalnya privatnya ke rumah, memungkinkan nggak Bu kira-kira? Misalnya ibu menginginkan belajar tapi privatnya di rumah. Mungkin akan lebih banyak peserta yang ingin di rumah saja mungkin Bu. Oke, iya. Berarti di rumah ya. Jadi pilihan, kalau ada pilihan di rumah akan sangat menarik. Terus kemudian yang ini ada kelola topik diskusi karena nanti konten ya Bu, maaf. Ada kelola konten. Nah, untuk kelola konten ini konten yang tepat memang dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Setuju. Kenapa Bu konten itu mempengaruhi pembelajaran lebih interaktif? Karena kan kita bisa tahu apa yang akan dipelajari dari konten. Kalau seandainya tidak ada konten kan kita tidak akan tahu ini akan belajar apa gitu. Jadi konten itu memberikan pesan sih bahwasanya penjelasan tersirat di situ bahwasanya ini loh yang akan dipelajari. Jadi akan jauh lebih menarik kalau ada konten di situ. Jadi konten yang interaktif iya. penting sekali ya Bu ya. Oke, untuk kelola topik Bu, jadi nanti di dalam aplikasi itu ada kita diskusi di forum. Di situ nanti kita akan saling sharing sehingga ada topik diskusi yang kita kelola. Kira-kira Ibu setuju atau tidak? Sangat setuju. Karena dari diskusi itu kita bisa sharing pengalaman, sharing ilmu gitu. Oke Bu, kemudian minat belajar siswa lebih efektif dan meningkat dengan adanya kelola jadwal. Jadi kita akan coba jadwal itu kita kelola dengan baik. Siswa ada pilihan apakah dia akan pilih kelasnya pagi atau siang. Nah, kira-kira Ibu setuju atau tidak? Sangat setuju Bu. Karena dengan adanya jadwal kan kita bisa memilih ya, karena tidak semuanya punya kesibukan yang sama. Oke, terima kasih Bu. Ini memang agak banyak Bu ininya ya. Kemudian kelola pengguna. Jadi nanti yang menggunakan adalah 3A. Ada admin, ada instruktur, nanti juga set, kemudian ada siswa. Nah, itu kita kelola masing-masing aktornya itu sesuai dengan kapasitas dari masing-masing aktor. Jadi kalau set ya dia tidak bisa membuka sebagai student. Kalau student ya dia hanya bisa fokus belajar di situ sesuai dengan otorisasi sebagai student. Kira-kira gimana Bu? Setuju Bu. Setuju ya Bu ya, kelola pengguna ya. Nah, karena platform yang saya mau buat ini berbayar dan free, nah ini khusus kelola pembayaran karena untuk mengakomodir bagi siswa yang melakukan ingin mendapatkan sertifikat, sehingga ada kelola pembayaran. Setuju ya Bu ya? Setuju. Kemudian kelola sertifikasi, sudah bayar otomatis nanti kita akan kelola sertifikasi bagi siswa yang sudah melakukan pembayaran dan ikut ujian tentu saja ya. Nah, kelola sertifikasi apakah perlu Bu? Perlu bagi yang memang bakatnya dimasak ya Bu ya. Jadi memang pasti ada lah yang ingin mengembangkan uji kompetensinya di bidang masak gitu, walaupun tidak semuanya. Jadi pasti ada sebagian peserta itu yang nanti butuh itu untuk kualifikasi dirinya gitu dalam bidang masak. Berarti sertifikasi juga perlu juga ya Bu ya. Oke, yang ke-10 Bu, ujian siswa dikelola admin, ini pasti ya Bu ya.
Nah kemudian ada laporan, semua laporan nanti dari SEP maupun instruktur itu dia akan membuat laporan. Kemudian laporan itu akan diserahkan ke admin dan nanti akan laporan itu secara efektif, akurat dan perperiodik. Jadi instruktur dan SEP akan membuat laporan secara periodik, entah itu mingguan, bulanan ataupun nanti per semester. Apakah setuju? Setuju, Bu. Jadi ya Bu ya, kelola laporan ya. Jadi kita jadi bisa tahu nanti pencapaian kita sampai mana dari hari ke hari gitu. Termasuk nanti set mana yang paling disukai ya. Jadi yang dari banyak, hari ke hari jadi tahu. Ya, okay. Kemudian adalah umpan balik. Nah nanti mahasiswa yang sudah mengikuti pembelajaran akan ada umpan balik berupa kuesioner, ya akan mengisi angket. Apakah itu angket itu perlu menurut Ibu? Perlu untuk evaluasi juga untuk semuanya juga. Bahan evaluasi sih sebenarnya Bu, kuesioner ini. Kuesioner ya, jadi memang perlu ya. Perlu, kalau memang butuh ada yang ditingkatkan kan nanti jadi tahu, dan si peserta juga bisa memberikan masukan. Masukan dari angket itu ya. Oke, baik. Kemudian ada portofolio siswa, nanti di situ ada portofolio siswa, maka kita kelola dengan baik siswa-siswa yang sudah memiliki portofolio di dalam aplikasi yang nanti saya bangun. Apakah Ibu setuju? Setuju. Setuju ya. Kemudian ada kelola testimoni, nanti kita akan kelola semua testimoni. Kenapa kita kelola testimoni? Karena nanti testimoni itu kita juga akan kita akan share ada pembatasan ya. Kemudian testimoni itu juga nanti baik untuk si siswanya sendiri, karena dia akan share juga testimoni ini ke link-link media sosial yang dia punya ya. Setuju nggak Bu ini? Setuju Bu. Setuju ya. Nah kemudian itu ada bahasa Bu, jadi kita akan coba 2 bahasa. Bahasa Indonesia sama bahasa lainnya. Nah bahasa lainnya saya coba bahasa Inggris sama bahasa yang sering digunakan internasional ya. Ini pilihan bahasa perlu ya Bu ya, tetap perlu ya, karena nanti penggunanya mungkin bisa dari luar Indonesia gitu kan. Dan set foreign juga muncul juga di situ ya Bu. Nah kemudian ini ada registrasi dari pembuatan username, password, pengisian identitas, sampai dengan nanti si siswa ini memilih status saya instruktur atau siswa. Nah ini kira-kira dari keempat ini apakah Ibu ada masukan nih? Setuju atau tidak? Di situ ada username, password, identitas si siswa atau si SEP, kemudian statusnya nanti siswa, instruktur atau SEP atau admin. Setuju ya? Oke, baik Bu, terima kasih. Login Bu ini supaya cepat selesai ya Bu ya. Login sama, nanti kita login ada username, password, walaupun sekarang tuh login itu bisa by media sosial atau by email ya, tapi aplikasi yang saya buat itu langsung aja username, password gitu aja. Nanti ada lupa password, kemudian ada fasilitas belum punya akun, unduh panduan ini bagi nanti siswa yang ingin tahu bagaimana proses membuat dan masuk sebagai siswa. Dari 5 fitur ini kira-kira Ibu setuju atau tidak, atau mungkin ada masukan Bu? Sangat setuju. Untuk unduhan itu juga, unduhan panduan memang sangat diperlukan itu Bu. Jadi bagi yang baru mengenal apalagi dunia masa online gitu ya, itu sangat perlu. Termasuk tadi username dan password, kalau seandainya ada lupa password, ada fasilitas itu sangat baik itu. Walaupun di itu ada login by email, login by ini ya, tapi berarti bisa login by medsos misalnya. Tapi kalau di saya memang saya akan batasi username, password aja. Kemudian pendaftaran. Nah, siswa bisa daftar. Yang pertama, belajar memasak ini dengan pilih kategori. Saya kategorinya apa? Oh, saya biasanya suka membuat snack, atau bisa saya suka bikin beverage.
atau masakan tradisional. Di situ ada pilih kategori. Nah, di dalam kategori ini siswa bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si siswa mau ke arah mana gitu ya. Terus ada pemilihan jenis pembelajaran. Saya mau pilih jenis pembelajarannya yang seperti apa, kelas, grup atau privat gitu ya. Terus saya juga pilih instruktur. Saya pengen instruktur itu yang kira-kira menurut saya dari fotonya yang humble yang mana, yang dekat dengan siswa yang mana, itu kan terlihat kadang-kadang kita terlihat dari fotonya ya Bu ya. Tersirat dari wajah. Tersirat dari wajahnya. Terus ada pemilihan jadwal belajar. Nanti saya juga bisa memilih saya maunya kelasnya yang siang, kalau pagi kan kadang-kadang kita banyak aktivitas gitu ya. Terus saya pilih sertifikasi. Kemudian saya nanti akan melakukan proses pembayaran dan setelah itu validasi atau persetujuan pembayaran dari si adminnya. Nah, kira-kira dari pendaftaran ini Bu, kalau Ibu boleh baca Bu, mana yang Ibu setuju dan mana yang tidak. Kalau memang setuju, Ibu bisa tanggapi dengan setuju. Kalau memang ada masukan, silakan. Setuju semua sih Bu. Ini sepertinya udah lengkap semua, ya. Udah lengkap ya. Sudah lengkap. Udah sesuai dengan yang dibutuhkan lah Baik. seharusnya. Untuk praktek Bu ya sekarang. Karena ini yang penting praktek nih. Ya. Karena kalau masak nggak ada praktek sih, kayaknya belum afdol, bukan namanya masak gitu ya. Yang dipraktek. Nah, untuk praktek ini ada pemilihan resep. Iya. Kita pilih resep dulu. Kemudian setelah resep ditentukan, baru ada demo dan praktek memasak. Nah, praktek memasak itu kan ini karena online, maka praktek memasak bisa dalam bentuk video, dalam bentuk live, ya. Jadi si chef atau instruktur secara langsung live, kemudian diikuti oleh peserta. Kemudian nanti di situ ada umpan balik. Nah, umpan balik ini kalau yang online kan harus ada umpan baliknya. Bagaimana nanti mekanismenya, si siswa ini harus praktek dan membuat masakan sesuai dengan pilihan dia. Kemudian mengundang orang lain sekitar dia untuk mencoba. Nah, dari siswa itu setelah mempraktekkan dan memanggil orang untuk mencoba, nanti orang itu akan memberikan respon apakah masakannya oke, baik, asin atau kurang bagaimana sesuai dengan orang yang sudah ditunjuk tadi ya. Tapi dengan syarat orang yang ditunjuk itu ya jangan orang yang satu keluarga yang mengiyakan saja, tapi harus akurat, orang asing gitu ya. Orang asing dan memang nanti jawaban itu dipastikan valid gitu ya, aktual. Kemudian nanti ada pembuatan laporan, jadi nanti si chef atau instruktur buat laporan. Nah, kira-kira dari praktek ini ada proses yang masih kurang atau tidak Bu? Coba Ibu baca ini. Dari prakteknya ya. Pemilihan resep, demo, ada umpan balik. Berarti umpan balik ini kan berarti seperti webinar, ada yang di tempat, ada yang online gitu ya. Ada online ya. Sudah cukup sih Bu. Jadi nanti yang online sebenarnya bisa praktek online di dapur langsung sih ya, sambil menyaksikan gitu. Udah lengkap menurut saya Bu ini. Udah lengkap ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian diskusi Bu. Nah, ini diskusi ini nanti akan kita sediakan forum diskusi. Jadi siswa bisa bertanya, memilih topik yang dianggap menarik. Kira-kira saya milihnya tradisional food nih yang menarik. Nanti dia memilih diskusi tentang itu. Kemudian nanti pelaksanaan diskusi itu ada forumnya sendiri. Nanti siswa bisa menyampaikan pesan atau siswa bisa memberikan masukan atau bahkan dia bertanya. Nah, apakah Ibu setuju ya di diskusi ini ada dua fitur Bu. Fitur yang pertama adalah fiturnya pilih topik dulu, kemudian baru setelah dipilih topiknya baru kita diskusi. Setuju. Setuju ya. Jadi kalau ada pilihan topik kan kita bisa memang topik itu yang kita pilih untuk ingin didiskusikan gitu. Jadi bagus menurut saya. Jadi tidak hanya forumnya saja dibuat, tapi ada pilihan topik terlebih dahulu gitu sebelum kita melakukan diskusi ya. Bagus. Jadi intinya Ibu tidak ada masalah ya untuk yang diskusi ini ya. Nah, kemudian ujian dan sertifikasi. Ujian dan sertifikasi ini memang untuk siswa yang dia ingin sertifikat. Kalau dia tidak ingin sertifikat ya tidak usah melakukan ujian dan sertifikasi.
Nah ini ada ujiannya, ada hasil ujian, ada pembuatan. Ini setuju ya Bu ya? Iya, setuju Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, evaluasi. Jadi evaluasi ya. Evaluasi ini nanti memang si siswa ini ada namanya pembuatan portofolio. Di portofolio itu akan terlihat dia pernah mengikuti program apa saja. Kemudian kalau dia pernah upload video di situ, hasil masakan atau memberikan testimoni atau dan lain-lain, nanti situ evaluasi ya Bu ya. Pembuatan portofolio tapi kita buatnya secara digital. Nanti disimpan di situ sehingga orang banyak bisa melihat gitu ya. Kemudian nanti ada fasilitas berbagi portofolio. Jadi portofolio saya bisa saya share ke orang lain. Kemudian nanti ada pemberian respon melalui umpan balik kuesioner tadi ya. Jadi siswa juga bisa mengisi kuesioner angket tentang pembelajarannya, tentang strukturnya, tentang kurikulumnya, kontennya menarik atau tidak, dan lain-lain. Kemudian ada pemberian respon melalui testimoni. Nah ini evaluasi ini kira-kira kurang apa Bu? Dari evaluasinya ada 4. Menurut saya udah cukup sih Bu. Apalagi di sini tadi yang menarik itu ada portofolio yang bisa di-share gitu ya. Nah menarik lagi kalau seandainya ada chef ternama gitu yang dia pasti butuh men-share portofolionya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya gitu ya. Jadi nah, menarik buat saya. Portofolio itu salah satunya untuk membuat siswa itu lebih pede ya. Lebih pede. Siswanya lebih pede, mentornya juga lebih pede. Lebih pede ya. Oke Bu, terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya akan coba nanti rekap hasilnya. Saya akan bandingkan dengan narasumber yang lain. Nah, tapi kalau dari model ini satu lagi Bu, dari model yang saya buat ini, apakah sudah cukup ya Bu ya? Nanti Sudah sangat komplit menurut saya Bu. Sudah komplit ya, mulai dari kebutuhan sampai dengan evaluasi ya. Terus pendukungnya juga manajemen supporting prosesnya juga sudah ada, formnya ada 3 proses ya. Diawali dari ini semua sudah setuju ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama.